Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi tafaddala alaina bishahri Ramadan wa ja'ala siyamahu wa qiyamahu sababan litakthiri dhunubi wal awzari wal awsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah afdalu man ta'abbada wa shalla wa qam أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن أطاعه فقد رشد ومن عصاه فلا يظلم إلا نفسه اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخوة في الله akhwati fillah, apa kabar semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat, baik, iman. Apa kabar hati kita menjelang Ramadan, bulan yang begitu mulia? Semoga hati senantiasa tertata dengan kebaikan. Apa kabar iman kita? Semoga nasihat-nasihat yang kita dengar di bulan Rajab, nasihat yang kita dengar di bulan Sya'ban, kebaikan yang sudah mulai kita lakukan di bulan Rajab, kebaikan yang sudah kita biasakan di bulan Sya'ban, menjadikan hati kita hati yang lembut, hati yang baik, hati yang kiranya sudah siap untuk menjadi wadah tempat tumbuhnya takwa yang merupakan tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa. Bahkan jika kita perhatikan semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita tujuanlah memperbaiki hati kita, memperbaiki batin kita. Kalau kita perhatikan semua ibadah itu, intinya adalah bagaimana melahirkan bibit ketakwaan di dalam hati kita. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang puasa, Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, agar hati kita makmur dengan ketakwaan kepada Allah. Ketika Allah bicara tentang ibadah haji, di akhir ayat yang bicara tentang ayat-ayat haji, Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Ketika Allah bicara tentang salat, Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang baik itu akan menghadirkan tembok pemisah antara pelaku salat dengan perbuatan keji dan mungkar. Dinding itu, itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara tentang kurban, Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Gak akan sampai kepada Allah darahnya, gak akan sampai kepada Allah dagingnya. Tapi yang Allah inginkan dari ibadah itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana ibadah kurban itu menghadirkan takwa dalam hati kita. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka penting kiranya
untuk kemudian kita jadikan hati kita hati yang baik. Penting kiranya untuk kita memberikan porsi perhatian untuk hati kita dengan porsi yang banyak. Karena dalam pesan, dalam sebuah tulisan Ibn Abi Dunya, beliau menukil sebuah pesan yang biasa ditulis oleh para ulama antara mereka. Beliau mengatakan ada pesan yang sering mereka nasihatkan ketika mereka bertemu. Dan kalau tidak bertemu, mereka suka tulis surat, dikirimkan kepada sahabatnya, berisikan nasihat yang sama. Mereka bilang, Man aslaha bainahu wa bainallah, kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Tidak perlu repot untuk mencari ridha manusia. Cari saja ridha Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Maha berkuasa untuk menjadikan hati manusia ridha pada kita. Yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa di antara kita yang mau untuk memfokuskan, memperbaiki, mensucikan, memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa-apa yang tampak dari dirinya. Ikhwafillah, para ulama dahulu selalu saja menjadikan perhatian utama mereka itu hati. Bagaimana agar hati itu menjadi hati yang baik. Hati itu menjadi hati yang sehat, hati yang salim, bukan hati yang berpenyakit atau bahkan hati yang mati. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati. Mereka begitu takut ketika hati mereka adalah hati yang tidak mendapatkan porsinya. Karena di hati itulah kemudian tumbuh ketakwaan kepada Allah, bertempat yang namanya keikhlasan, bertempat yang namanya kesabaran, bertempat yang namanya istiqamah, bertempat yang namanya tawakal kepada Allah. Maka hati selalu dijaga. Bagaimana caranya agar kemudian hati itu menjadi hati yang baik. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita berharap pesan-pesan kita kemarin pada bulan Rajab, pada bulan Syawal, pada bulan Sya'ban menjadikan kita orang-orang yang sudah berusaha untuk mengorek kerak-kerak dari hati kita sehingga kita menjadikan dia wadah yang siap untuk ditumbuhi oleh benih ketakwaan yang insya Allah akan lahir dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya bulan puasa. Teman-teman yang berbahagia, sekali lagi semoga hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita menjelang datangnya bulan yang penuh dengan kemuliaan ini adalah keimanan yang baik, hati yang sehat, ketakwaan yang baik, sehingga kita akan menyambut bulan ini dengan keadaan yang paling baik. Baik. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang berbahagia. Ramadan insya Allah seminggu lagi. Momen seperti yang disebar di video tadi pada kajian-kajian kita yang dulu. Momen terindah dan paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah tinggal di Haramain, Mekah, Madinah, kita akan tahu bagaimana orang-orang memperlakukan momen ini. Begitu semarak dengan ibadah. Semarak dengan ibadah, ya.
mereka begitu semarak dengan ibadah di bulan ini. Haramain menjadikan puasa Ramadan ataupun syahr Ramadan itu sesuatu yang sangat berbeda dari hari-hari yang lain. Ruhiyah, imaniyah itu sangat terasa ketika ada pada bulan Ramadan. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa ta'ala hormati, insyaallah Ramadan akan menyapa kita seminggu lagi. Poin pertama yang kita sampaikan adalah bahwa ketika kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita adalah orang yang paling beruntung di antara orang lain. Bagaimana tidak, dia adalah bulan yang keberkahan amal ibadah di dalamnya akan menghadirkan keutamaan, perbedaan, keutamaan, kemuliaan yang luar biasa ketika di akhirat. Ya, dia akan menghadirkan kepada kita perbedaan, kemuliaan, perbedaan kedudukan di akhirat kelak yang sangat berbeda antara orang yang mendapatkan Ramadan dengan orang yang tidak mendapatkan Ramadan dikarenakan keberkahan amalan-amalan yang kita lakukan di dalamnya. Sering saya sampaikan hadis ini, hadis dari sahabat Talhah bin Ubaidillah yang menggambarkan kepada kita betapa beruntungnya orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan bagaimana pengaruh Ramadan menciptakan perbedaan yang begitu luar biasa ketika di akhirat kelak walaupun orang sama-sama masuk surga. Jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala hormati, teman-teman yang berbahagia. Beliau mengatakan bahwa di zaman Nabi SAW ada dua orang yang datang untuk mengumumkan keislamannya kepada Nabi SAW di saat yang sama, di tahun yang sama. Maka kemudian setelah mereka masuk Islam, satu di antaranya sangat bersemangat mengisi keislamannya dengan amal kebaikan. Adapun yang satu ibadahnya normal, biasa saja. Hingga akhirnya ada sebuah panggilan jihad, maka orang yang paling bersemangat di antara keduanya itu tanpa membuang waktu ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jihad. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan berikan kepada dia syahadah, berikan kepada dia mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala syahid. Kita ketahui bahwa ibadah, bahwa amalan, bahwa orang yang mati syahid itu memiliki kedudukan yang mulia sangat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi bermimpi andaikan dia punya 100 nyawa, terbunuh, kemudian hidup lagi berjihad, terbunuh, kemudian hidup lagi, terbunuh, kemudian berjihad, terbunuh. Berulang sampai 100 nyawa itu hilang. Saking mulianya ibadah itu. Mereka orang-orang yang ketika meninggal tidaklah meninggal, tapi mereka tetap hidup dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Taib. Setahun kemudian meninggal temannya yang kedua. Berarti kalau kita misalkan mereka masuk Islamnya tahun 2000, mereka sama-sama pernah mendapatkan Ramadan 2001, 2002, 2003, 2004. Kemudian temannya meninggal 2004. Sementara yang satu meninggal di 2005. Berarti satu di antara keduanya memiliki satu kelebihan bulan Ramadan. Karena dia matinya setahun lebih lama dibandingkan temannya. Berarti dia punya satu kemuliaan, satu kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dibanding temannya. Teman cuma 4 Ramadan, sementara dia punya 5 Ramadan. Ketika Talha bin Ubaidillah pada suatu hari tidur, beliau bermimpi melihat keduanya di depan surga. Setelah beliau melihat keduanya, tiba-tiba ada yang keluar dari dalam surga, kemudian menjemput salah satu dari keduanya. Ternyata yang dijemput itu adalah orang yang
meninggalnya belakangan yang ibadahnya biasa-biasa saja dan bukan yang meninggal di medan jihad. Setelah dia masuk, beberapa waktu kemudian barulah orang tadi keluar dan menjemput orang yang kedua yang meninggal di medan jihad alias dia syahid tadi. Yang ibadahnya luar biasa setelah masuk Islam. Pemandangan ini membuat Talha ibn Ubaidillah nggak terima. Di akalnya itu nggak terima. Bagaimana mungkin orang yang kita kenal ibadahnya lebih, kemudian meninggal di medan jihad, masuk surganya belakangan daripada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Ketika beliau ceritakan kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, sampai cerita itu kepada Nabi SAW. Mereka mengulang-ulang cerita itu di samping Nabi SAW. Nabi kemudian mengatakan, "Ata'ajabuna min hadza?" Apakah kalian merasa heran dengan kejadian itu, dengan cerita mimpi dari Talha? Tidak perlu diherankan. Kenapa? Kalau orang tadi yang meninggalnya belakangan, bukan di medan jihad, tapi memiliki satu Ramadan yang lebih, itu dipanggil duluan dibandingkan temannya. Jangan heran. Kenapa? Alaysa hadza qad makatha fina sanatan wa adraka Ramadan wa shalla wa qam wa kadza wa kadza. Bukankah yang meninggal belakangan itu dia sempat kumpul bersama kita setahun, kemudian dia jumpa dengan Ramadan, di dalamnya dia sholat, di dalamnya dia puasa? Kata mereka, betul ya Nabi. Kata Nabi SAW, dengan itu perbedaan antara keduanya itu laksana langit dan bumi. Laksana langit dan bumi, subhanallah. Keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh teman yang ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi ketika ibadah yang biasa itu dilakukan di bulan Ramadan, itu menjadikan amalan keberkahan dari amalan tadi mengalahkan semua amal kebaikan yang dilakukan oleh temannya yang luar biasa ibadahnya itu. Hanya dikarenakan dia punya satu kesempatan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh temannya yang meninggal dunia walaupun matinya dalam keadaan syahid. Ikhwafillah, hadis ini ingin bilang kepada kita bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi dia berjumpa dengan Ramadan, maka dia adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang sangat-sangat beruntung. Orang yang sangat-sangat mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Siapa kita? Hingga Allah Subhanahu wa taala menghamparkan keberkahannya, saking berlapisnya, saking berlipatnya, kadang nggak masuk di logika kita. Siapa kita? Kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada apa-apa di hadapan Allah, tapi rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada langit, lebih luas daripada lautan. Kita makhluk yang sangat kecil, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dihamparkannya kepada kita sebuah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang amal kebaikan kita diberkahi berlipat-lipat. Bahkan amal kebaikan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan 83 tahun. 4 bulan. 1000 bulan kebaikan itu. Siapa kita? Ikhwafillah rahmatullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Itu poin pertama yang kita ingin sampaikan. Ingatkan kepada kita bahwa andaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan jumpa dengan Ramadan, maka manfaatkan dengan baik, karena dia adalah syahrul umr. Ya, mungkin salah satu terbaik, waktu terbaik yang bisa kita jadikan sebagai momen untuk mengumpulkan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ikhwafillah, orang sering bilang begini, andaikan waktu dapat terulang. Ya, andaikan waktu dapat diulang. Supaya kita tahu bahwa yang penting itu bukan cuma waktunya, tapi lebih dari itu adalah apa yang kita lakukan untuk mengisi waktu itu. Andaikan kita punya 1000 Ramadan, tapi ketika datang Ramadan yang 1000 tadi kita isi dengan kelalaian, kita nggak baca Quran, kita nggak fokus, kita nggak punya
program untuk mengisi hari Ramadan itu dengan amal kebaikan, apa gunanya? Jadi yang penting itu bukan cuma waktunya, bukan cuma andaikan waktu terulang. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan di dalam waktu itu. Andaikan dia berulang-ulang 1000 kali sekalipun Ramadan. Kita berjumpa dengan 1000 kali Ramadan, tapi kita tetap dalam kedalayan. Kita nggak pernah survive untuk menyambut Ramadan, nggak punya program kebaikan yang bisa kita isi Ramadan, maka nggak ada manfaatnya itu Ramadan. Maka sekali lagi, khafillah, andaikan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk jumpa dengan Ramadan, maka gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pasang program-program kebaikan, pasang program amalan-amalan kebaikan yang insya Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Ikhwafillah rahmakumullah, teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, itu yang pertama, agar kita memahami bahwa jika Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita jumpa dengan Ramadan, maka kita orang yang paling beruntung. Yang kedua, ikhwafillah rahmakumullah, teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, Ramadan adalah kabar gembira. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis ataupun dalam sebuah hadis itu menyampaikan kabar gembira tersebut kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabat. Beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata beliau, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalamnya, di dalam bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan syaitan-syaitan dibelenggu di dalamnya. Fihi lailatun, di dalamnya ada sebuah bulan. Khairu min alfi syahr, di mana bulan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan darinya untuk hidupkan malam tadi dengan amal-amal kebaikan, maka dialah orang yang paling sial, orang yang paling merugi. Ikhwafillah, hadis ini salah satu hadis yang paling mengembirakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, berbahagialah. Bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ikhwafillah, hadis ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjadi dalil disyariatkan, dibolehkannya bagi kita untuk saling mengucapkan selamat tentang datangnya bulan Ramadan. Ya. Dalam Lataiful Ma'arif beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil bolehnya kita untuk menyampaikan salam, menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara kita akan datangnya bulan Ramadan. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW mengucapkan ataupun mensifati bulan ini dengan istilah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita lihat, kalimat berkah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah ziyadatul khair, kebaikan yang berlebih. Kalau kita punya mobil tua tapi nggak pernah rese, nggak pernah bikin kita repot, nggak pernah nyusahin kita bilang mobil ini mobil yang berkah. Kita punya anak, itu kebaikan. Tapi ketika anak tadi anak yang patuh, anak yang nurut, nggak nyusahin orang tuanya, kita sebut anak tadi anak yang berkah. Maka ikhafillah, berkah itu arti kebaikan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, bulan Ramadan
oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan bulan yang penuh dengan berkah. Dan itu sangat-sangat sesuai dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada bulan Ramadan, di mana amal kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan berlipat-lipat amalan-amalan itu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tentu ikhwafillah, ini merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan karena Allah lipat gandakan nilai dari kebaikan yang kita lakukan di sisinya. Baik. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati. Poin selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa momen Ramadan adalah momen yang bisa kita jadikan sebagai tempat bagi kita untuk mulai merubah diri kita. Nuqtatul intilaq, titik di mana kita mulai merubah diri kita menjadi lebih baik. Saya katakan, ketika hamba jauh dari Allah, Allah itu ingin sekali agar kita kembali kepadanya. Maka terkadang Allah kirimkan kepada kita sinyal-sinyal baik secara langsung ataupun tidak. Yang inti dari sinyal itu adalah ingatin kita untuk kembali kepada Allah. Dia kasih kita bahagia, rizki yang berlimpah, tujuannya agar mungkin si hamba bisa bersyukur dan kembali kepada Allah. Dia kasih kita penyakit, kasih kita rasa sakit, kekecewaan, agar mungkin dengan kecewaan tadi, dengan sakit tadi, dia jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hidup ini sinyal-sinyal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana sinyal itu tujuannya adalah agar kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kisah para ulama dahulu itu penuh dengan sinyal-sinyal itu. Bishr ibn Haris al-Hafiz, seorang tabi'in. Allah berikan kepada dia nuqtatul intilaq, titik baliknya itu di pasar. Setelah merampok, duduk di pasar, nikmati hasil rampokannya, minum arak. Tiba-tiba matanya tertuju ke jalan. Di situ ada sebuah secari kertas yang bertuliskan nama Allah. Di dekat kertas itu dilihat, Masya Allah, ada nama Allah yang terinjak-injak di bawah. Apa yang dilakukan? Dia angkat secari kertas itu. Dia bersihkan, hatinya tersentuh walaupun dia seorang perampok. Walaupun dia orang yang hari-hari bergumul dengan dosa, tapi hatinya tersentuh ketika nama Tuhannya dijadikan diinjak di bawah. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, diangkat secari kertas itu. Dia rogoh di kantong kiri kanan, tidak menemukan uang kecuali 1 dinar saja. Dia ambil itu dinar terakhir. Dia pergi ke toko minyak wangi, dia beli dengan harga 1 dinar, kemudian datang, dibersihkan kertas itu dan diberikan, ditumpahin di atas kertas itu minyak wangi yang baru saja dia beli. Diharumkan nama itu. Ketika dia pulang ke rumah, dia letakkan nama itu di tempat yang baik. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia mendengar suara, wahai Bishr, sebagaimana engkau telah berkenan untuk harumkan nama aku, bersihkan nama aku, maka nama kamu juga akan aku harumkan, aku bersihkan. Sejak hari itu, Bishr taubat dari seorang perampok, kemudian menjadikan itu sebagai titik baliknya kepada Allah, ke masjid, belajar hingga akhirnya menjadi salah satu alim dari ulamanya para tabi'in. Ikhwafillah, yang ingin kita bilang bahwa dalam hidup ini, ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan sinyal-sinyal itu kepada kita, baik yang lanjut atau enggak. Alhamdulillah jika kita mampu menjadikan sinyal-sinyal tadi, kejadian-kejadian tadi sebagai titik awal, langsung kita ambil dan kita jadikan sebagai titik awal balik kepada Allah. Yang parah adalah ketika kita tidak lagi memiliki perhatian kepada sinyal-sinyal tadi.
Jadi sinyal itu datang berulang. Kita nggak pernah pikir untuk berubah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musibah. Baik, kembali kepada Ramadan. Dia adalah sinyal yang paling jelas. Dia adalah sinyal yang lebih jelas dari terangnya matahari, terangnya rembulan di malam purnama. Di mana seharusnya bagi jiwa seorang mukmin yang sudah sempat jauh dari Allah, menjadikan itu sebagai momen bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan sinyal yang isyarat, tapi dia betul-betul menjadi sinyal yang sangat jelas, terang, bahwa ketika muncul hilalnya, seolah-olah dia bilang kepada kita, wahai para pendosa, wahai orang-orang yang selama ini jauh dari Allah, wahai kalian selama ini tidak kenal dengan Tuhanmu, aku datang menjadi momen yang seharusnya kamu jadikan ini sebagai tempat kamu berlatih, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum pakai jilbab, kita akan pakai pada bulan Ramadan. Semoga keberkahan dari usaha kita menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah untuk pakai jilbab setelah Ramadan. Kalau kita orang yang tidak sholat, atau mungkin sholatnya bolong-bolong, semoga kedisiplinan, keberkahan Ramadan yang kita isi dengan sholat setiap hari tanpa kita tinggalkan, menjadikan kita orang yang mendapatkan taufik Allah untuk kemudian tidak meninggalkan sholat setelah bulan Ramadan. Kalau kita yang tidak membaca Al-Quran sepanjang tahun, tidak pernah sentuh Al-Quran, semoga ketika di Ramadan kita berusaha untuk membiasakan membaca sehingga kita harapkan keberkahannya melahirkan semangat untuk terus membaca Al-Quran terus setelah bulan Ramadan. Intinya khafillah rahmatullah, mari kita berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai nuqtatul intilaq, titik awal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan hati kita. Kasihan hati kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sibuk untuk memberikan nutrisi buat fisik kita. Kita cari makanan yang paling enak. Kita keliling semua restoran yang punya nama. Kita lihat semua makanan yang ada di GoFood itu, kita pesan semua yang enak-enak. Kita begitu perhatian dengan fisik kita, dengan lidah kita, dengan perut kita. Tapi kemudian kita lupa untuk memberikan nutrisi, gizi pada hati kita. Ikhwafillah, ketenangan hakiki itu berasal dari hati yang tenang. Dan hati yang tenang itu hanya bisa mendapatkan ketenangannya ketika dia tersambung dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu boleh keliling kemanapun kamu mau. Kamu boleh keliling ke Cappadocia lah, apa namanya itu. Kamu boleh keliling ke Jepang, kamu boleh keliling ke Amerika, kamu boleh keliling ke Labuan Bajo untuk sekedar memuaskan fisikmu. Tubuhmu boleh pindah kemana saja, tapi ingat dalam tubuhmu terpenjara sesuatu di mana kalau dia tidak dapatkan nutrisinya, kemanapun kamu pergi, makanan apapun yang kamu makan, demi Allah kamu gak akan pernah dapatkan ketenangan sampai kamu memberikan nutrisi yang pas, nutrisi yang baik untuk yang ada di dalam hatimu. Ikhwafillah rahmatullah. Saya sering bilang sama anak-anak di rumah, kenal Little Linkin Park, kenal vokalisnya. Apa yang dia nggak punya? Dia punya uang. Kemanapun dia bisa. Wanita paling cantik bisa didapatkan. Dia begitu muncul followersnya, fansnya teriak histeris untuk dia. Tapi dia mati, bunuh diri di dalam kamar apartemennya 2-3 tahun kemarin. Berarti ada yang kosong di situ, di tengah kemegahan fisiknya, di tengah kemegahan itu semua, ada yang kosong dalam dirinya.
Jangan ditanya apa yang kosong itu. Yang kosong itu adalah hatinya yang kering dari ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Dan ikhafillah, Allah mengatakan kaidahnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kau ingin bahagia, kalau kau bikin nutrisi untuk hatimu, maka hanya dengan menyambungkan tali yang banyak kepada Allah lah, tali itu akan menyalurkan oksigen untuk memberikan nutrisi untuk hatimu dari Allah Subhanahu wa taala. Sambung tali yang namanya sholat, sambung tali yang namanya puasa, sambung tali yang namanya sedekah, sambung tali yang namanya ngaji, sambung tali yang namanya zikir, sambung tali yang namanya birrul walidain. Bikin tali sebanyak-banyaknya menuju Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dari tali itu akan mengalir cahaya yang menerangi, memberikan kebahagiaan, ketenangan buat hatimu. Kalau kita nggak sholat, itu seolah-olah kita datang, kemudian kita bawa gunting, kita potong tali yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya tali sholat. Putus. Kalau kita nggak ngaji, nggak pernah lihat Quran, itu seolah-olah kita datang bawa gunting, kemudian kita putuskan sebuah saluran oksigen dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita yang namanya saluran Quran. Putus. Kalau kita putuskan semua selang-selang yang menghubungkan antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian nasib dengan hati kita? Bagaimana mungkin dia akan dapatkan kebahagiaannya, ketenangannya, kedamaiannya? Wajar jika kemudian orang boleh gemerlap untuk mengenyangkan fisiknya, tapi kemudian dia bunuh diri. Karena apa? Hatinya kekurangan nutrisi. Hatinya tidak ada kebahagiaan di dalam. Ibnu Qayyim rahimahullah itu bilang begini. Inna fil qalbi fajwatan la yamla'uha illa al-unsu billahi wa munajati. Di dalam hati manusia ada sebuah rongga, sebuah ruangan. Gak akan pernah terisi ruangan itu, akan selalu hampa selamanya sampai kapanpun. Tidak bisa diisi dengan apapun kecuali dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kamu dekat kepada Allah, ruangan itu akan terisi. Karena ruangan itu diisi dengan oksigen, cahaya yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, kembali kepada Allah. Jadi karena Ramadan sudahlah. Berapa sih umur kita hari ini? Apa kita nggak capek dengan semua kelalaian kita selama ini? Apa kita nggak penat dengan semua masa bodoh kita untuk belajar agama, untuk sholat, untuk ngaji dan lain sebagainya? Azamkan, tekadkan dalam hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala izinin kita untuk bisa jadikan Ramadan ini sebagai titik awal bagi kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan hatimu. Fisikmu boleh kenyang, tapi hatimu kering, kerontang, ringkih. Fisikmu boleh kenyang karena dia melihat pemandangan ini, pemandangan itu, dengarkan ini, dengarkan itu. Tapi hatimu ringkih. Hatimu rapuh sekali buat kemudian dia bisa terjebak, jatuh, bahkan berpenyakit atau mungkin mati sekalian. Ikhwafillah rahmatullah. Kenapa kemudian kita bilang di awal tadi yang dilihat adalah hati? Karena dia adalah titik di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan penilaiannya dari kita sebagai hamba kelak di akhirat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak akan pernah lihat kepada tubuhmu, kepada wajahmu yang kamu kasih skincare paling mahal yang bikin glowing, yang lantas dengan glowing itu bikin lu sombong di hadapan manusia. Allah nggak lihat itu, bahkan ketika meninggal itu yang paling pertama kali busuk. 2 hari kemudian sudah busuk. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Dalam riwayat lain, ajsadikum, jasadmu. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah jadikan tempat untuk dia menilai dari kita di kelak di akhirat adalah
amalan kita dan hati. Ikhwafillah, kenapa kita tekankan untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan momen Ramadan? Kasihan hatimu. Kasihan. Dia ringkih, dia rapuh karena dia tidak dapatkan nutrisi. Kamu jauhkan dia dari Tuhannya. Ingat, hati itu miliknya Allah. Dia hanya akan bahagia ketika dekat dengan pemiliknya. Inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia itu letaknya ada di antara dua jemari-jemarinya Allah. Terletak di antara dua dari jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati itu sebagaimana Allah mau. Ikhwafillah rahmakumullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kapan terakhir kita nangis? Ketika sujud. Kapan terakhir kita nangis ketika dengarkan nasihat kebaikan? Kapan kita nangis dengan nangis yang sangat-sangat memuaskan hati kita ketika kita baca Quran? Kapan terakhir kita nangis ketika kita berdoa? Kapan terakhir kita nangis ketika kita sujud? Kapan terakhir kita nangis ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Dia untuk kesehatan, untuk orang tua yang masih hidup, untuk ilmu yang ada pada diri kita, untuk hidayah yang sudah kita rangkum, untuk ilmu yang sudah bisa kita manfaatkan dalam kehidupan, untuk harta yang kita bisa pakai setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernahkah kita pikirkan itu ketika membaca itu setiap kali kita sholat? Kapan terakhir kita menangis karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwafillah rahmakumullah. So, kasihani hati kita. Karena kadang kita zalim dengan hati kita. Kita hanya sibuk menyiapkan, memuaskan mata kita, telinga kita, fisik kita, jalan sana, jalan sini, lisan kita, lidah kita. Tapi kita jarang untuk memperhatikan nutrisi dari hati kita. Ikhwafillah. Hati itu tempat penilaiannya Allah untuk kita. Fokuskan untuk dibersihkan. Hasad, iri, dengki. Karena ketika dia jauh dari Allah dan berpenyakit, itu kerat-kerat yang menggerogoti dia itu. Ketika dia jauh dari Allah, nggak ada Quran, nggak ada sholat, nggak ada ngaji, nggak ada zikir. Selang-selang yang menghubungkan dia dengan Allah itu terputus. Yang menggerogoti parasit-parasit yang muncul dalam hati itu. Hasad sama orang yang tidak ada pangkal pohonnya. Iri dengan kebaikan orang lain. Iri dengan kesuksesan orang lain. Suka emosian. Tidak sabaran. Tidak mau tawakal kepada Allah. Itu semua merupakan parasit-parasit yang akan tumbuh dalam diri seorang muslim ketika hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Itu poin yang penting untuk kita sampaikan ketika berbicara tentang akan menjelangnya hilal Ramadan untuk kita. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai titik balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini adalah doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan baca ketika beliau melihat hilal Ramadan. Hilal Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di mana hadisnya diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari sahabat Abdullah bin Umar. Boleh mengatakan
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat hilal Ramadan, maka beliau akan berdoa, Allahu Akbar. Allahumma ahilhu alaina. Ya Allah, jadikanlah bulan yang baru terbit ini adalah bulan yang membawa keamanan. Ya, jadikanlah bulan yang baru terbit ini dia masuk bersama kami dan kami dalam keadaan aman wal iman, keadaan iman yang baik. Wassalamah, dan dalam keadaan keselamatan yang meliputi kami. Wal Islam, dan bulan ini masuk dan Islam masih bersama kami. Wat taufiq, dan hidayah taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Dan taufik terhadap amalan-amalan yang kamu cintai dan yang kamu ridhai. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ikhwafillah rahmatullah, ini adalah doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika memasuki hilal dari bulan Ramadan. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islami wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Ikhwafillah, ada 5 poin yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dan ucapkan ketika melihat hilal. Yang pertama, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan yang masuk kepada kita hari ini masuk dan kita dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Gak ada peperangan, gak ada kekacauan, gak ada keributan, gak ada ekonomi yang menjepit. Bahkan kemudian ketika kita dalam keadaan aman menyambut bulan Ramadan, kita akan lebih fokus, lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, Nabi minta agar ketika hilal itu datang, kita dalam keadaan iman yang baik. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan kepada Allah, dan turunnya, berkurangnya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ikhwafillah, kita sering ingatkan tentang ungkapan para ulama, Rajab adalah bulan untuk menyemai, Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, memupuk, merawat, dan Ramadan adalah bulan di mana saatnya orang yang sudah menyemai, merawat, memanen apa yang dia pernah tanam. Maka jangan pernah berharap untuk panen kecuali orang yang sudah pernah menanam sebelumnya. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi permintaan Nabi yang kedua adalah agar ketika hilal Ramadan menyapa kita, kita dalam keadaan iman yang baik. Semoga kebiasaan ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Rajab, lanjutkan di bulan Sya'ban, itu merupakan ketaatan-ketaatan yang bisa menjadikan hati kita berada di dalamnya keimanan yang baik. Sehingga ketika masuk ke Ramadan, kita sudah berada di puncak dari keimanan kita. Dalam keimanan yang sehat, keimanan yang baik. Yang ketiga, wassalamah, dan keselamatan. Ini permintaan ketiga yang Nabi SAW sebutkan ketika melihat hilal. Semoga hilal ini, bulan ini masuk kepada kita dan kita dalam keadaan selamat. Selamat dalam makna yang lebih luas. Selamat dalam hal keamanan, selamat dalam hal kehidupan sosial kita yang damai, selamat dalam hal ekonomi kita yang baik,
minyak goreng nggak mahal, dan lain sebagainya. Semoga kali aja dengan doa-doa kita ketika melihat hilal Ramadan, Allah ijabahi, ekonomi menjadi stabil, ketenangan negara ini makin baik. Selanjutnya, wal Islam, dan semoga hilal Ramadan yang muncul kami dalam keadaan Islam yang baik. Yang terakhir, wat taufiq, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala hormati, teman-teman yang berbahagia. Kalimat taufik kita sering bahas. Ini kalimat yang paling mahal. Kalimat yang paling mahal, kalimat yang paling mentereng untuk kita. Kenapa? Dia adalah ACC dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap amal kebaikan yang ingin kita lakukan. Dia adalah ACC. Dia adalah persetujuan Allah Subhanahu, persetujuan dari langit untuk apa yang kita rencanakan di bumi. Kalimat taufik itu dalam bahasa Arab saya sering bilang dari kalimat wafaqa yuwafiqu yang artinya menyetujui. Maksudnya apa? Ketika kita sebagai manusia memiliki program-program dan proyek yang banyak, yang baik-baik, kita boleh membuat program sebanyak mungkin, membuat proyek perencanaan sebaik mungkin, sehebat mungkin, sedetail mungkin, seindah mungkin. Tapi ingat, hanya Allah yang bisa menyukseskan semua rencana baik tadi. Ingin hatam Quran ketika Ramadan 2 kali, subhanallah. Selesai Ramadan bahkan 2 juz pun gak selesai. Sibuk? No. Ada waktu. Kenapa gak bisa baca? Anda kehilangan taufik dari Allah. Pingin bersedekah, pingin zikir, pingin salat berjamaah, pingin puasa yang khusyuk, tapi gak pernah tercapai. Pingin merujuk Al-Quran, tapi gak pernah tercapai. Kenapa? Kita kehilangan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu efek jelek dari perbuatan maksiat. Ibnu Qayyim rahimahullah itu ketika menyebutkan tentang efek dari sebuah kemaksiatan kepada hati, pengaruhnya kepada hati, menyebutkan banyak gitu pengaruhnya, tapi yang paling menyita perhatian itu adalah boleh mengatakan bahwa kemaksiatan itu menghadirkan qillatut taufik li'amalin khair, menjadikan kita sangat kekurangan taufik untuk melakukan amal kebaikan. Akhirnya rencana-rencana kebaikan tidak pernah tercapai. Karena apa? Tidak mendapatkan ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk rencana baik itu. Maka gak pernah jadi. Kita rencana dengan sebaik mungkin, tapi gak pernah jadi. Ya. Maka salah satu hal untuk mengundang taufik adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dalam Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab bilang begini, wa jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Dan balasan dari sebuah amalan kebaikan yang diterima adalah hadirnya taufik kepada kita untuk mampu melaksanakan kebaikan yang banyak yang lain setelah kebaikan yang pertama. Ya, saya ulangi. Bahwa balasan dari sebuah kebaikan yang diterima adalah Allah berikan kepada kita taufik, ACC, persetujuan untuk meringankan kita bergerak melakukan perbuatan yang baik setelah perbuatan baik yang pertama yang kita lakukan. Oleh karena itu, ini menjadi rahasia. Kenapa kita disuruh untuk melakukan banyak perbuatan baik di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban? Selain untuk mempersiapkan diri kita masuk ke bulan Ramadan, yang kedua adalah untuk memancing dan mengundang taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban. Bukankah tidak mungkin
puasa-puasa tadi kalau Allah Subhanahu wa taala terima, Allah izinkan bagi kita untuk meringankan langkah kita, tubuh kita gampang melakukan kebaikan-kebaikan yang lain di bulan Ramadan. Ikhwafillah, jangan pernah berharap kita akan menjadi survive ketika kebaikan itu dimulai di awal Ramadan. Jangan. Akan sangat susah. Akan sangat susah memaksa jiwa ini untuk tiba-tiba langsung melakukan kebaikan. Jiwa ini dia butuh untuk dibiasakan. Dia tiba-tiba bukan tiba-tiba jadi beriman, tiba-tiba bertakwa. No. Dia butuh kepada tangga-tangga yang akan membawa kepada puncak dari keimanannya. Dia butuh waktu, butuh amalan, butuh ibadah untuk kemudian naik kepada tangga pertama, tangga kedua, ketiga, sampai kepada puncaknya. Kalau kita sudah bangun tangga-tangga itu sejak bulan Rajab, bangun tangga itu dilanjutkan di bulan Syaban, insya Allah ketika masuk Ramadan kita berada di puncak dari keimanan kita. Dan itu rasanya dahsyat. Sangat berbeda. Ya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati. Nabi SAW minta keamanan. Yang kedua keimanan. Yang ketiga keselamatan. Yang keempat keislaman. Dan yang kelima adalah taufik. Taufik. Ini catat baik-baik ini. Ada seorang ulama bilang begini. Catat baik-baik ini kalimat. Apabila kamu berdoa untuk berjumpa dengan Ramadan, maka jangan lupa juga berdoa agar engkau diberikan taufik untuk mampu melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Karena mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ramadan gak akan ada gunanya andaikan dalam Ramadan kita gak melakukan kebaikan apapun di dalamnya karena kita kehilangan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Semua kita bicara Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Doa itu enggak boleh titik di situ. Dia harus koma kemudian dilanjutkan. Wa wafiqna li'amalin salihin. Wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu min al-khairat wa ta'at. Ya Allah, izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan selamat. Kemudian berikan kepada kami tuntunan taufik untuk mampu melakukan kebaikan di dalam Ramadan. Gak boleh titik Allahumma balighna Ramadan. So, kalau lu sudah ketemu dengan Ramadan, mau ngapain? Kalau kamu kehilangan taufik dari Allah 1000 Ramadan, balighna, kamu sampai kepada 1000 Ramadan, gak akan ada manfaatnya tanpa taufik dari Allah. Wahada mujarrab, dan ini sangat teruji. Sangat-sangat teruji. Banyak orang yang Ramadannya gak ada nilainya karena kehilangan taufik. Maka ikhwafillah, sekali lagi, jika engkau meminta bertemu dengan Ramadan, jangan lupa untuk meminta agar engkau diberikan taufik di dalam bulan Ramadan untuk mampu melakukan amal-amal kebaikan. Karena 1000 Ramadan engkau jumpai, namun kamu kehilangan taufik, tidak akan ada gunanya 1000 Ramadan itu bagimu. Ada Ramadan, tapi kita gak ngapa-ngapain. Gak tarawih, gak ngaji. Puasa ya cuman fisiknya saja yang puasa, tapi lisannya gak berhenti maki, hatinya gak berhenti hasad, pikirannya gak berhenti mikirkan kejelekan orang lain, mulutnya gak berhenti menggibah orang. Buat apa puasa? Ikhwafillah, sekali lagi taufik itu penting. Mintalah kepada Allah bukan hanya jumpa dengan Ramadan, tapi lanjutkan dan berikanlah kepada kami tuntunan untuk mampu mengisi Ramadan dengan amal kebaikan. Itu taufik itu kalimat sakral.
Kalimat yang sangat mewah, luar biasa. Siapa mendapatkan dia orang paling beruntung. Taufiqum minallah li fi'lil khairati wa ta'at. Oh my God, ikhwafillah rahmatullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Itu poin selanjutnya yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ikhwafillah yang ingin kita sampaikan juga, poin selanjutnya adalah bahwa Ramadan adalah momen terbaik untuk kita fokuskan diri kita, menjadikan Ramadan ini sebagai tempat kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, Allah itu Maha Penyayang dengan kita. Saking sayangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sedang dulu bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada bunda bingung sana sini, cari teriak sana teriak sini, ngapain nyari anaknya. Begitu ketemu dipeluk, dicium, dipeluk erat-erat, kata Nabi, kalian lihat nggak betapa sayangnya bunda itu kepada anaknya? Iya Rasul, kami lihat. Allah lebih sayang kepada kalian daripada sayangnya bunda itu kepada kalian, kepada anaknya. Allah lebih sayang, lebih sempurna sayangnya Allah kepada kalian daripada kesempurnaan sayangnya tuh bunda kepada bayinya. Ikhwafillah, Allah itu saking baiknya, dia ngurusi hidup kita semuanya. Makan kita diurus, oksigen kita diurus, jantung kita diurus, paru-paru kita diurus, semua kebutuhan kita diurus. Pernahkah kita pikirkan itu? Ibnu Qayyim rahimahullah bilang apa? Andaikan, perhatikan di kalimat ini, andaikan seorang hamba itu tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurusi hidupnya, mengurusi detail hidupnya, ladzaba minasyauq, niscaya dia akan meleleh karena saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia tahu bagaimana Tuhannya mengurusi detail kehidupannya, kebutuhannya, saya dia akan meleleh karena saking cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang perhatikan hidup kita, baik dengan kita, masalah kita dibantu, kita hutang dia, bagaimana cinta kita, bagaimana loyal kita dengan dia. Begitulah seorang hamba, andaikan saja dia tahu bagaimana Allah mengurusi hidupnya dari hal yang paling detail, ladzaba minasyauqi wal hub, niscaya dia akan meleleh hatinya dikarenakan cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, dia Maha Penyayang. Pintu taubatnya itu terbuka 24 jam sepanjang tahun. Terbuka tangannya di pagi hari buat menerima taubatnya orang yang bikin dosa di malam hari. Terbuka tangannya di sore hari untuk terima taubatnya orang yang bikin dosa di siang hari. Masalahnya ada nggak yang mau datang? Di antara sepanjang tahun itu, momen Ramadan adalah momen puncak dari semua kemurahan Allah ketika membentangkan rahmat ampunannya kepada dosa kita. Bulan Ramadan, bulan taubat. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita ini pabriknya dosa. Bicara salah, dosa. Hati yang terbesit hasad, dosa. Hati yang terbesit iri, dosa. Mata yang salah memandang, dosa. Kita ini pabrik dosa. Tapi sebaik-baik kita yang dosa ini adalah yang mau untuk perbaiki yang dosa tadi. Kembali kepada Allah. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ramadan itu dari kalimat ramdha yang artinya panas yang membakar. Nabi SAW mengatakan,
Salatul awwabina hina tarmudul fisal. Salat duha itu adalah waktunya ketika tarmudul fisal, dari kalimat ramadha, ta'ramadha, tarmud, dari kalimat Ramadan. Salat duha itu waktu terbaiknya adalah ketika anak onta sudah berpindah dari pasir yang panas membakar kulitnya kepada bayang-bayang pohon untuk menjaga dirinya tidak kepanasan. Panas yang membakar kulit onta itu namanya ramdha. Dari sisi bahasa, Ramadan ingin agar kita menjadikan dia sebagai momen terbaik untuk membakar semua dosa kita sebelum bulan ini meninggalkan kita. Dari sisi bahasanya, kenapa dinamakan Ramadan? Dia ingin agar dia menjadi momen bagi kita untuk membakar semua dosa kita sebelum dia meninggalkan kita. Makanya para sahabat meriwayatkan hadis, kata Nabi radhiyallahu anhu, fi rajulin adraka ramadanan thumma salakh wa lam yughfar lahu. Sungguh sangat merugi. Siapa itu? Orang yang Allah izinkan bagi dia masuk dalam bulan Ramadan, kemudian bulan itu pergi meninggalkannya, sementara dia keluar dari bulan itu tanpa diampuni dosanya semuanya. Dia orang paling rugi. Dia orang yang rugi. Artinya apa? Ada kemungkinan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita kesempatan untuk membakar semua dosa kita di bulan Ramadan itu. Nanti baru bikin dosa lagi. Tapi dia adalah momen emas. Momen yang mungkin gak pernah kembali kepada kita. Manfaatkan dia sebaik mungkin untuk membakar semua dosa kita. Ingat, membakar dosa itu bisa dengan istighfar, dengan taubat, dan satu, dengan amal saleh. Berangkat ke sholat itu, kata Nabi, kaki yang kanan angkat derajat, kaki yang kiri hilangkan dosa. Jadi amal soleh juga menghilangkan dosa. Orang kalau wudhu, dosa-dosa yang keluar dari tubuhnya, bahkan dari ujung kukunya. Jadi amal yang sebanyak itu insya Allah bisa hapuskan dosa-dosa kita, ampunan kita, taubat kita di bulan Ramadan insya Allah menjadi momen spesial yang tidak lama, ayyaman ma'dudat, untuk kita jadikan sebagai momen di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahmatullah, para ikhwah, para akhwat, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bulan taubat. Bulan istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, "Idza aznaba al-'abdu dhanban kanat nuqtatun sauda'un fi qalbihi." Kalau hamba itu bikin dosa, niscaya akan muncul satu titik hitam di hatinya yang putih. Fa in taba wa raja'a saqula qalbuhu. Kalau dia cepat tobat, dia cepat kembali kepada Allah. Kembali dan taubatnya itu layak seperti penghapus, hilang setitik hitam. Fa in zada fa zada. Tapi ketika dibiarkan titik yang pertama tidak dihapus dengan taubat dan istighfar, kemudian dia langsung bikin dosa yang kedua, maka titik yang kedua akan muncul. Terus titik yang ketiga, dosa keempat, titik yang keempat, dosa kelima, titik yang kelima, dosa keenam, titik yang keenam, hingga akhirnya titik-titik dosa itu menutup semua permukaan hatinya. Jadikan tuh hati-hati yang ringkih, hati yang berpenyakit bahkan bisa mati. Fadzalika ar-ran alladhi fi qawlihi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itulah kata Nabi SAW, tutupan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, tapi itulah tutupan yang menutupi hati mereka dikarenakan dosa yang mereka lakukan. Kalau hati itu penuh dengan kerat dosa, dia hitam. Gak mungkin kemudian
timbul di situ hal-hal yang baik, termasuk ketakwaan yang merupakan tujuan dari ibadah puasa ibadah kita. Hati itu bisa berkarat. Innal qalba la yasda kama tasda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat sebagaimana besi juga bisa berkarat. Maka penting untuk dihilangkan keratan itu. Ketika ditanya Nabi SAW, apa jawaban beliau? Kasratul istighfar. Banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara untuk menghilangkan kerak-kerak dan titik-titik hitam yang ada di dalam hati kita. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala mati. Sekali lagi bahwa bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan maghfirah. Kenapa kita harus bertaubat? Kenapa kita harus istighfar? Yang pertama tadi kita menyiapkan hati kita supaya bersih. Supaya bersih agar bibit taubat, bibit takwa itu bisa muncul dalam hati kita. Yang kedua adalah mengundang taufiknya Allah Subhanahu wa taala sekalian melepaskan diri kita dari ikatan dosa. Ingat, dosa itu bisa mengikat loh. Dosa itu efeknya bisa bikin kita nggak bikin kebaikan loh. Datang orang kepada Hasan al-Basri. Ya Imam, kuntu aku melail summa taraktu. Aku adalah orang yang dulu rajin banget untuk qiyamul lail, tapi sekarang aku tinggalkan. Kenapa kira-kira? Beliau mengatakan, anta rajulun qad qayyadatka dzunubuk. Kamu, hai fulan, adalah orang yang telah dibelenggu sama dosa-dosanya. Kamu diikat sama dosa sehingga gak bisa bangkit untuk bikin kebaikan. Dosa itu mengikat. Dosa itu membuat kita nggak bisa bergerak untuk bangkit dan lakukan kebaikan. Mushaf sudah dibuka tapi nggak dibaca-baca juga. Di kamarnya itu mushaf ada 10 tapi nggak pernah disentuh. Ada keinginan, ada niat baik itu ada untuk membaca, tapi nggak bisa bergerak untuk sampai tangannya ke situ membuka dan dibaca. Kenapa? Kata Hasan al-Basri, karena dosa itu membelenggu pelakunya. Dalam kesempatan Hasan al-Basri bilang, hurimtu min qiyamil laili syuhur lidzambin irtakabtuh. Aku tidak mampu untuk bangun qiyamul lail beberapa bulan dikarenakan satu dosa yang aku lakukan. Diikat, dibelenggu kita sehingga nggak bisa bangun untuk bikin kebaikan. Begitulah ketika kita sudah banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dahulu sangat mewanti-wanti itu. Mereka mengatakan, wa inna lanara atharal ma'siyah fi dabbatina wa fi akhlaqi imra'atina. Dan sungguh kami bisa melihat dengan nyata pengaruh jelek dari kemaksiatan itu ada pada perilaku binatang ternak tunggangan kami dan juga perilaku istri kami yang ada di rumah. Maksudnya apa? Mereka dapati bahwa ketika mereka bikin kemaksiatan, dia punya binatang itu lebih susah untuk dikontrol. Lari sana, bagi sini, tendang sana, tendang sini. Gelisah, nggak jelas binatang tunggangannya. Sampai di rumah tua penggaya ini terlalu umpan pukulan dan umpan roket, umpan bom Ukraina. Ngomel nggak jelas, bicara suara ngangkat, nggak ada sambut-sambutnya, pokoknya nggak ada yang beres. Ikhwafillah, coba dicek. Jangan-jangan itu pengaruh dosa yang lu bikin di luar rumah. Jangan-jangan dia umpan pukulan tuh, dia rewel tuh yang tidak biasa itu dikarenakan pengaruh dari dosa yang lu bikin di luar rumah sebelum kamu masuk rumah. Kalau dia bisa mengikat kita untuk bikin kebaikan, maka di antara dia punya efek yang lain adalah dia memberikan pengaruh jelek bahkan kepada binatang tunggangan ataupun akhlak maitua yang ada di rumah.
Di motor tuh, kalau tiba-tiba rewel nggak jelas, coba pikir-pikir jangan-jangan ada dosa yang kau bikin. Dosa apa yang kau bikin tadi ya? Istighfar banyak-banyak. Siapa tahu istighfar habis motor bisa hidup. Di bengkel sana sembuh-sembuh, ternyata setelah istighfar baca kasih dia air, begini baru hidup. Ini dia baca kasih dia air, bukan pakai bensin, pakai air. Itu bensin dia menyala nanti. Ikhwafillah rahmatullah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati. Itu beberapa poin yang kita sampaikan seputar dengan persiapan kita untuk masuk Ramadan. Titik pembahasan kita lebih kepada persiapan hati, persiapan batin, persiapan jiwa kita, bukan kepada persiapan yang lahiriah seperti fikih puasa dan lainnya. Alhamdulillah, bersama teman-teman pemburu ilmu, kita sempat menyelesaikan 8 part pertemuan episode, durasi sekitar 2 jam gitu, menyelesaikan kitab Siam, ya fikih, pembahasan tentang puasa. Alhamdulillah lumayan mendetail. Alhamdulillah terasa berbeda ternyata ketika banyak hal yang sudah kita ketahui tentang ibadah puasa. Itu sudah selesai malam ini. Tujuan dari Zoom ini adalah bagaimana mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa, persiapan dari sisi jiwa kita. Semoga jiwa ini lebih baik, lebih tertata, lebih kita siapkan sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan. Terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan Zoom pada malam hari ini. Semoga Allah balas. Tetap strong, jadilah orang-orang yang menjadi kunci pembuka pintu kebaikan. Karena ketika ada pintu kebaikan yang kita buka, insya Allah di sana ada pintu kejelekan yang tertutup secara otomatis. Sebagaimana ketika ada sunnah Nabi yang kita hidupkan, di sana ada bidah yang secara otomatis akan terpadamkan. Inna minan nasi mafatihun lil khairi ma ghaliqan lisyarr, kata Nabi. Ada di antara manusia orang-orang yang Allah letakkan di tangan mereka kunci-kunci pembuka pintu kebaikan. Dan sebaliknya ada orang-orang yang di tangannya ada kunci-kunci untuk menutup pintu kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu fi yadihi miftahan lil khairi maghalikan lisyarr. Maka berbahagialah orang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di tangannya kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Insyaallah partisipan malam ini yang hadir ada saham pahala kebaikan buat panitia yang sudah berusaha untuk menyukseskan acara pada malam hari. Baik, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati, saya cukupkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga bisa dilanjutkan. Ya, monggo Ustaz, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Saifullah Zain hafizahullah yang telah menyampaikan materi. Semoga kita semua para peserta kajian bisa mengambil banyak faedah pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami coba membatasi 2 pertanyaan dulu, satu dari Ikhwan dan satu dari Akhwat. Baik, ada pertanyaan pertama Ustadz dari Ukti Nur Kamila. Bagaimana hukumnya seorang yang sholat taraweh lengkap sampai witir, kemudian ketika mau sahur sholat lain lagi? Mohon penjelasannya. Baik, jazakallah khair buat pertanyaannya.
Ini pertanyaan yang banyak muncul ketika bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan. Kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa para ulama, kalau kita lihat contohnya kepada fatwa Lajnah Daimah Komite Fatwa Saudi, di situ fatwanya bahwa boleh bagi seseorang yang sudah sholat witir untuk kemudian sholat sunnah ketika terbangun tanpa mengulangi witir yang kedua. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 sholat witir di dalam satu malam. Maka jika dia ingin sholat setelah sholat witir, contohnya dia sholat witir dengan tarawih kemudian tengah malam dia ingin sholat lagi, dibolehkan bagi dia untuk sholat dengan catatan tidak mengulangi witir, cukup sholat sunnah saja tanpa diisi dengan sholat witir. Makanya kalau di Saudi biasanya di Haramain Madinah Mekah, kalau malam-malam terakhir itu biasanya jam 9 sampai jam 11 itu orang akan melakukan sholat taraweh tanpa witir. Nanti jam 1 sampai jam 3 mereka akan melanjutkan qiyamul lail. Baru di situ ada witirnya dari jam 1 sampai jam 3. Di jam 3 itulah di rakaat terakhir mereka melakukan witir. Jadi intinya seperti itu. Kalau ingin tetap melaksanakan sholat malam, dipersilahkan setelah witir. Setelah sudah witir di awal malam, ketika taraweh, catatannya jangan sampai mengulangi kembali witir. Cukup sholat sunnah tanpa harus tutup lagi dengan witir, karena nanti bisa ada 2 witir dan itu adalah sesuatu yang terlarang. Karena hadis Nabi mengatakan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Uti Nur Kamila. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Eh, eh, bulan Syakban tinggal beberapa hari. Terkadang terbersit bahwa sudah terlambat untuk persiapan. Mohon Siap. nasihatnya. Ya, Khafillah, ada satu hal yang tadi terlewatkan sebetulnya, mengingat waktu. Bahwa perjuangan untuk menata hati itu memang idealnya, hubungannya dengan menata hati sebelum Ramadan memang idealnya itu sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Tapi sebetulnya kalau kita ingin melihat lebih jauh, maka perjuangan untuk menata hati itu sampai kapanpun, bahkan ketika di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan atau bahkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ya, kalau memang kita kemarin masih lalai, belum sempat menyiapkan hati, belum ada amal kebaikan yang kita laksanakan, kita biasakan di bulan Rajab atau bulan Sya'ban, tidak ada kata terlambat untuk memulai itu. Ya, minta tolong kepada Allah, bismillah, kuatkan tekad, awal Ramadan, gas, fight. Ya, insya Allah hati akan cepat melembut, hati akan baik. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mati, Ramadan ini, kalau kita lihat, mengaca kepada kisah para ulama, bagaimana mereka menggunakan, memanfaatkan, dan fight di bulan ini, kita akan tercengang kaget. Saking mereka begitu luar biasa yang memanfaatkan setiap petikan detik dari bulan ini. Ikhwafillah. Itu Salamah rahimahullah itu meriwayatkan kepada kita sebuah ucapan. Beliau mengatakan, Ibn Rajab nukil dalam Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yaltaqu bi Ramadan. Dahulu para salafus saleh itu berdoa 6 bulan agar diizinkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bayangkan, ada orang yang kangen dengan sesuatu selama 6 bulan. Dia mimpi, dia bangun rindu, dia bangun cinta, dia bangun kangen untuk ketemu dengan benda itu. Kira-kira kalau dia ketemu dengan itu, apa yang dia lakukan?
dia akan habis-habisan, dia akan fight, dia akan habiskan semua energinya di situ. Maka wajar dia kemudian boleh lanjutkan, wa kanu yad'una sittata ashhur ba'dahu an yataqabbala minhum. Dan mereka juga doa setelah itu 6 bulan agar Allah berkenan terima yang mereka lakukan di Ramadan. Perhatikan nih kalimat. Agar Allah berkenan terima apa yang mereka lakukan di Ramadan. Perhatikan. Mereka berdoa 6 bulan karena takut nggak diterima. Mereka berdoa 6 bulan karena takut nggak diterima. Kira-kira yang mereka lakukan itu amalan yang main-main, sepele, atau amalan yang luar biasa? Kita nggak berdoa karena memang tidak ada yang kita takutkan nggak diterima. Kita nggak capek ketika Ramadan. Nggak ada yang kita habiskan ketika Ramadan. Ngaji normal-normal masa kalau ada waktu. Lah tuh orang-orang 6 bulan berdoa karena takut yang mereka lakukan di Ramadan itu nggak diterima. Kira-kira yang belum bikin itu apa di Ramadan? Sampai dong begitu takutnya. Syafi'i rahimahullah menghatamkan Quran 60 kali di saat Ramadan. Dan itu yang paling sedikit di antara kebiasaan para ulama. Apakah tidak wajar? Kemudian dia takut Allah nggak terima dia punya 6 kali khatam itu. Apakah nggak wajar? Sangat wajar. Ada yang hatamkan sampai 80, 50, 40, 30. Apakah nggak wajar kemudian dia takut nggak diterima itu baca Qur'annya hatam 30? Wajar nggak? Sangat wajar. Jadi doa mereka supaya diterima amalannya selama 6 bulan itu memberikan kepada kita isyarat apa yang dong lakukan ketika Ramadan. Gak ada main-mainnya. Kalau kita, kenapa kita nggak takut nggak diterima? Karena kita nggak capek. Kalau nggak diterima ya sudah. Kalau beta sudah capek, bayangkan ada anak yang ujian. Dia belajar. Ketika datang bulan Ramadan, ketika datang hari ujian, dia akan lakukan yang paling baik. Setelah itu, dia akan berdoa semoga apa yang sudah dia lakukan itu diterima. Semoga dia bisa lulus. Jadi doa dari para ulama itu menunjukkan kepada kita bagaimana mereka memperlakukan bulan Ramadan. Membangun rindu, membangun cinta, membangun kangennya 6 bulan supaya ketemu dengan dia. Setelah ketemu, dia berdoa lagi semoga Allah berkenan terima semua yang sudah dia bikin di Ramadan. Kira-kira nih, apa yang dia bikin sampai dia takut gak diterima doa sampai 6 bulan? Sesuatu yang gak masuk di kampung akal. Ya, sesuatu yang sudah masuk di kampung akal. Saking numpung gilanya ketika beribadah di bulan Ramadan. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat. Dimulai bahkan ketika sudah Ramadan sekalipun, bahkan pertengahan, bahkan mau akhir sekalipun, jangan pernah putus semangat untuk memperbaiki hati. Khususnya dalam bulan Ramadan ini. Ya, andaikan di akhir Ramadan pun nggak ada masalah. Insya Allah yang Allah lihat itu adalah kesungguhan kita. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khatim. Yang Allah lihat itu adalah penutupan dari amalan kita. Mungkin ada yang dari awal semangat-semangat, tapi akhir-akhirnya futur. Nah, itu yang banyak. Allah nggak suka amalan yang begitu. Yang Allah suka itu adalah amalan yang penutupannya baik. Mungkin awal Ramadan dia susah banget untuk ngatur hatinya. Susah banget untuk bangkit, untuk bikin dia punya keimanan baik. Susah banget untuk paksa dirinya baca Quran, sholat tarawih. Tapi ujung-ujungnya di akhir Ramadan dia bahkan dia malah sampai pada puncak keimanannya. Masya Allah. Jadi dia keluar dari Ramadan dengan puncak keimanan masih di puncak. Beda dengan orang hari ini, malam pertama sembahyang tuh, lu yang biasa sembahyang di masjid, soal pertama sana bertambah Pak. Karena apa? Semua sebagai jubah, semua sebagai banting sorban di kepala, kalau sana kenal lah. Dari mana? Ternyata konco
yang selama setahun pernah datang di masjid, tapi karena Ramadan malam dan kuasai saf pertama, saf kedua, dan saf ke-10. Potong yang biasa sembahyang, ente di jalan. Nanti malam kedua mulai kurang. Yang di belakang mulai maju. Hingga akhirnya, seminggu terakhir sebelum Idul Fitri itu, wajah-wajah yang ada di saf pertama adalah wajah-wajah orang-orang yang sholat sebelum Ramadan. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Itu bahasa usul fikihnya begitu. Bahasa usul fikihnya, sesuatu akan kembali kepada asalnya. Iya. Jadi hari terakhir Ramadan, minggu terakhir Ramadan itu, yang sholat di masjid adalah wajah-wajah yang eksis sebelum datang bulan Ramadan. Adapun yang malam pertama muncul dengan jubahnya, dengan banting sorbannya, di mana? Wallahu ta'ala alam. Gak tahu kemana. Makanya jangan kaget kalau ada pengumuman itu. Diharapkan berita kehilangan, diharapkan kepada saudara-saudara yang menemukan saudara-saudara kami agar dikembalikan kepada masjid. Terakhir terlihat tanggal 15 Ramadan. Terakhir terlihat di masjid. Jadi kalau ada yang ketemu di jalan, tolong kembalikan ke masjid. Kenapa? Terdengar bercanda, tapi itu realitanya. Bahwa kita di Ramadan hanya bisa bertahan sesingkat itu. Pertanyaannya, kenapa Ramadan kok menjadi sesuatu yang biasa buat kita? Itu kehebatannya ilmu syar'i. Itu kehebatannya belajar sebelum beramal. Kenapa, Sandeh? Kenapa Ramadan itu nggak spesial? Karena kita nggak pernah belajar apa itu Ramadan. Karena kita nggak pernah belajar hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan mengisi Ramadan dengan amal kebaikan. Kita nggak pernah mengetahui, nggak pernah duduk ngaji kemuliaan dari setiap petikan-detiknya bulan Ramadan. Akhirnya, karena kita nggak kenal, kita nggak sayang. Kita nggak kenal, kita nggak cinta. Kita nggak kenal, kita nggak kangen dengan Ramadan itu. Sekali lagi itu pentingnya apa? Ilmu syar'i. Makanya ngaji. Karena dia alasan bagi kita untuk memulai. Kenapa kita harus mulai? Karena kita paham apa itu Ramadan. Bagaimana keutamaannya. Kita harus fight ketika Ramadan. Dan yang kedua, kasih kepada beta alasan untuk tetap istiqomah bikin kebaikan itu. Ketika semua orang sudah mulai kabur, sudah nggak kelihatan di masjid mulai sepi, ilmu syar'i berikan kepada saya alasan bahwa di penghujung dari bulan ini adalah puncak dari semua keberkahan. Ada malam Lailatul Qadar, dan itu adanya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu puncak dari ibadah yang ada di bulan Ramadan. Saya akan bertahan, tetap istiqomah di situ. Jadi kembali ke laptop, bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai itu. Insya Allah berkahi, bersihkan hati, tetapkan niat yang baik, dan tolong sama Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita semua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban, atas pertanyaan. Semoga bisa menambah semangat kita. Mohon maaf kepada para peserta kajian, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Sebenarnya cuma waktunya dari sesi tanya jawab ini sudah habis. Jadi insya Allah semoga di kesempatan yang lain bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan. Kemudian kalau mau dikirimkan nggak apa? Oh baik, Bismillah, mungkin teman-teman panitia bisa meng-capture jawaban-jawabannya, pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya, nanti biar anak kirimkan jawabannya kantong. Baik, alhamdulillah. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru kita Ustadz Saifullah Sen Hafizahullah, jazakallahu khairan atas kebersediaannya pada malam hari ini. Juga pada seluruh peserta kajian yang mengikuti acara kajian dengan tertib. Semoga
apa yang telah kita dapatkan malam hari ini bisa menempel di hati kita, kemudian kita bisa mengamalkan sebagai bekal kita menuju bulan Ramadan. Baik Ustadz, kita tutup acara malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi